Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Ageng Diandra. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 24 10 60 580. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ilmi. Apa sih tafsir ilmi itu? Tafsir ilmi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional, terutama pada ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta, kehidupan, dan ciptaan Allah lainnya. Atau kurang lebih, tafsir ilmi adalah pendekatan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang fenomena alam dengan menggunakan data dan teori ilmiah modern tanpa keluar dari batas-batas makna bahasa Arab dan konteks wahyu. Lalu ada sejarah dan perkembangan tafsir ilmi. Pada zaman klasik, tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir tidak mengembangkan tafsir ilmi secara sistematis. Namun, mereka tetap menjelaskan ayat-ayat kauniyah berdasarkan pengetahuan pada saat itu. Lalu juga ada pada zaman keemasan Islam, yaitu pada abad ke-8 sampai 13, ulama seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, dan Ibnu Nafis menggabungkan studi sains dan agama meskipun tidak secara langsung menyebut tafsir ilmi. Pendekatan mereka mencerminkan semangatnya. Lalu ada zaman era modern seperti sekarang, tokoh seperti Syekh Tantawi Jauhari, Rashid Ridho, dan Zoghlul El-Nagor mendorong tafsir dengan pendekatan ilmiah secara sistematis. Lalu juga ada muncul istilah i'jaz ilmi, yang dimana mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Lalu ada beberapa jenis-jenis ayat yang ditafsirkan secara ilmi, seperti ayat kosmologis yang menjelaskan tentang langit, bumi, bintang, galaksi, dan tentang penciptaan. Lalu ada ayat biologis yang dimana menjelaskan tentang penciptaan manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu ada ayat geologis yang menjelaskan tentang gunung, gempa, tanah, maupun air. Lalu ada ayat tentang fisika dan kimia yang menjelaskan tentang cahaya, suara, dan energi. Lalu yang terakhir ada tentang ayat psikologi dan sosial yang menjelaskan tentang jiwa, akhlak, dan masyarakat. Lalu ada beberapa metode tafsir ilmi seperti langkah-langkah umumnya, seperti identifikasi ayat-ayat kauniyah yang dalam Al-Quran. Lalu juga ada penafsiran bahasa, lugawi, dan tafsir klasik agar tidak keluar dari makna asli. Pendekatan saintifik berdasarkan ilmu pengetahuan yang mapan. Lalu ada sinkronisasi antara penemuan ilmiah dan makna Al-Quran. Lalu terakhir ada kesimpulan yang tidak bersifat mutlak, karena ilmu bisa berubah. Lalu beberapa prinsip dasar dari metode tafsir ilmi, yaitu ilmu sebagai sarana, bukan penentu mutlak. Al-Quran tetap sebagai sumber utama dan terakhir. Dan hati-hati terhadap teori ilmiah yang belum pasti. Sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan tentang tafsir ilmi, tafsir sains, dan juga tafsir i'jaz ilmi. Seperti aspeknya ada 3, yaitu tentang tujuan, objek, dan sikap terhadap teori. Yang pertama, tafsir ilmi. Tujuannya itu menjelaskan ayat dengan sains. Dan objeknya seperti ayat-ayat kauniyah. Lalu juga sikap terhadap teorinya adalah selektif dan hati-hati. Lalu tafsir sains, yang tujuannya adalah menyesuaikan makna ayat dengan teori. Objeknya yaitu semua ayat bisa ditafsirkan menjadi tafsir sains. Lalu sikap terhadap teorinya adalah lebih bebas, kadang spekulatif. Lalu terakhir ada i'jaz ilmi, dengan tujuan menunjukkan keajaiban ilmiah dalam Al-Quran. Yang objeknya adalah ayat yang sesuai fakta ilmiah. Lalu sikap kita terhadap teori tersebut adalah mengafirmasi sains sebagai bukti Al-Quran. Lalu juga ada dalil-dalil pendukung tafsir ilmi, seperti ayat perintah mengkaji alam, yang dimana dijelaskan dalam surat Quran, surat Yunus, ayat 101, yang artinya adalah perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu juga ayat tentang berpikir, yang dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 190, yang artinya adalah sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Lalu ada ayat tentang air dan kehidupan, yang dijelaskan pada surat Quran surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya adalah
dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Lalu sini ada contoh terakhir, ada ayat tentang pemisahan langit dan bumi yang dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Langit yang artinya adalah langit dan bumi dahulu menyatu, namun kami pisahkan keduanya. Yang dimana ayat ini berkaitan dengan teori Big Bang. Lalu ada contoh tafsir ilmiah lagi seperti Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya adalah dia membiarkan dua laut bertemu dan di antara keduanya tidak ada batas yang tidak dilampaui. Yang dimana tafsir ini menjelaskan tentang fenomena halok line, yaitu batas salinitas antara dua perairan dengan karakter yang berbeda. Dan ayat ini telah dikonfirmasi oleh para ahli oseanografi. Lalu ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang dimana ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia dari setetes air menjadi alaqah lalu menjadi mudghah. Yang dimana tafsir ini menjelaskan sesuai dengan tahapan embriologi modern. Meski Al-Quran diturunkan 1000 tahun sebelum mikroskop ditemukan. Lalu ada Quran surat Yasin ayat 38-40 yang menjelaskan tentang matahari, bulan, dan orbit masing-masing. Yang dimana ayat ini mengarah pada konsep rotasi dan revolusi benda langit serta orbit astronomi. Lalu ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam tafsir ini seperti Tantawi Jauhari, yang mana ia membuat Al-Jauhari fi Tafsir Al-Quran, memuat tentang 26 jilid tafsir berbasis sains. Lalu juga ada Zaghlul Nagar, yang dimana fokus pada ijaz ilmi, menulis banyak buku tentang bukti ilmiah dalam Al-Quran. Lalu ada Said Qutb, yang membuat karya dalam Fi Zilalil Quran, sering menyisipkan isyarat ilmiah. Lalu yang terakhir ada Rashid Ridho, yang membuat dalam tafsir Al-Manar mendorong keterbukaan terhadap sains. Lalu kritik kita terhadap tafsir ilmi apa sih? Nah, kritik kita terhadap tafsir ilmi adalah yang pertama, bahaya memaksakan teori yang belum pasti ke dalam tafsir. Jadi kita harus memilih memilih teori-teori yang agar kita bisa menafsirkan dengan baik. Lalu juga ada yang kedua itu mengurangi nilai spiritual Al-Quran jika terlalu rasionalistik. Rasional boleh, namun tetap kita menjadikan Al-Quran sebagai acuan utama. Lalu yang terakhir ada bisa keliru jika sains berubah, sementara tafsirnya sudah terjadi buat. Seperti kata tadi sebelumnya, karena ilmu itu dapat berubah-ubah. Lalu tanggapan kita terhadap tersebut adalah tafsir ilmi tidak berarti mendudukan Al-Quran kepada sains, tapi menjadikan sains sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Lalu juga tafsir ilmi yang baik menggunakan teori yang sudah terbukti, empiris, bukan spekulasi. Jika dilakukan dengan kaidah tafsir yang benar, tafsir ilmi justru memperkuat keimanan kita. Oke, kesimpulannya adalah tafsir ilmi adalah perkataan tafsir yang sangat relevan di era modern. Ia menjembatani antara wahyu dan ilmu pengetahuan, memperlihatkan bagaimana Al-Quran bukan hanya kitab ibadah, tapi juga kitab peradaban dan petunjuk ilmiah. Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan buku sains. Namun di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang mampu menginspirasi ilmu pengetahuan sepanjang masa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.